Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 30 Mei 2021 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-5, dan umat Tuhan nanti bisa membacakan ayat-ayat lainnya. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mau jujur dalam kenyataan hidup ini, kita pasti akan berhadapan dengan model kehidupan yang memprihatinkan, yakni ada kecenderungan untuk seseorang merasa cemburu terhadap kesuksesan orang lain di dalam hidupnya. Kecemburuan itu hadir karena ada orang lain yang mengalami kemajuan melampaui diri kita. Dan di saat kita tidak mampu menyaingi kemajuan orang lain, bisa terjadi akan lahir rasa kecemburuan atau perasaan cemburu itu di dalam kehidupan kita. Dan perasaan cemburu seringkali melahirkan dosa lanjutan, yakni bisa membuat orang bisa melakukan tindakan yang tidak berkenan terhadap orang-orang yang telah mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, maka hal itu sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi yang ternyata merasa cemburu terhadap pelayanan daripada Paulus dan Silas, karena ternyata mereka sukses di dalam pelayanan yang di mana ada begitu banyak orang yang sudah berkeputusan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di antaranya adalah perempuan-perempuan ternama di kota Tesalonika. Dan ini pasti
akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena ada begitu banyak orang yang sudah mulai menaruh perhatian terhadap Paulus dan Silas terkait dengan pengajaran yang sedang mereka ajarkan kepada mereka. Pada renungan malam yang lalu kita telah belajar di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Di saat Paulus dan Silas melakukan karya pelayanan di Kaisarea Filipi, di sana mereka mendapatkan tantangan dan cobaan yang amat berat, sampai mereka harus dipenjarakan. Tapi kedahsyatan kuasa Tuhan telah menyertai mereka sehingga mereka terselamatkan. Ternyata tantangan dan cobaan itu masih terus mereka alami di saat mereka berada di kota Tesalonika. Di sini pun mereka mendapatkan tantangan yang amat berat. Bahkan di kota Tesalonika, orang-orang Yahudi itu bekerja sama dengan para penjahat. Bahkan mereka mau membuat pengadilan rakyat untuk mengadili Paulus dan Silas dengan tuduhan-tuduhan palsu yang mereka nyatakan kepada Paulus dan Silas pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita bisa lihat di sini bahwa pekerjaan Allah yang sedang digeluti oleh Paulus dan Silas terhambat di berbagai tempat di mana mereka mengangkat pelayanan. Hampir tidak ada satu wilayah yang Paulus dan Silas itu lolos dan bebas dari cobaan dan tantangan dan hambatan sehubungan dengan pekerjaan pelayanan yang tengah mereka kerjakan pada waktu itu. Malah lebih banyak tantangan itu mau merenggut nyawa mereka. Tetapi yang menarik di sini adalah Paulus dan Silas tidak berhenti dengan kesetiaan dan komitmen mereka untuk terus mewartakan warta keselamatan kepada setiap orang. Justru semakin mereka dihambat, mereka makin merambat dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga perluasan kerajaan Allah itu makin meluas dari satu kota ke kota berikutnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa di setiap kota di mana mereka menemui tantangan dan cobaan, ada saja cara Tuhan untuk membebaskan Paulus dan Silas, sehingga mereka bisa mengalami keselamatan dan mereka bisa lolos di dalam perjalanan hidup mereka, untuk mereka bisa meneruskan karya pelayanan di berbagai daerah-daerah selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, kita bisa dapat melihat beberapa hal. Pertama, bahwa komitmen dan kesetiaan untuk menjadi saksi Kristus, menjadi pewarta keselamatan, dan terus menyerukan pertobatan bagi sesama umat manusia, jangan pernah bergeser. Betapapun ada tantangan, ada cobaan yang menghantui karya pelayanan yang kita kerjakan, kita mesti tetap setia dan melakukan tugas-tugas itu, karena kita tidak bekerja sendiri. Roh Kudus sedang berkarya di dalam hidup kita, sehingga banyak cara dan banyak jalan, banyak strategi Tuhan bisa bukakan untuk perluasan kerajaan Allah itu melalui keterpanggilan kita menjadi saksi
bagi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hal yang kedua, bahwa bisa saja orang bisa menggunakan orang lain menyerang kehidupan kita dengan cara-cara brutal atau berbagai bentuk dan wujud lainnya yang akan dihadirkan kepada kita untuk menghambat kita dalam karya pelayanan. Termasuk di dalamnya orang bisa menyuruh orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan kehidupan yang jahat menyerang kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa apapun strategi yang dilakukan dengan rancangan-rancangan tipu muslihat yang jahat bagi hidup kita, Tuhan memiliki strategi yang jauh lebih hebat untuk menjamin keselamatan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu tugas kita adalah tetap berserah penuh kepada Tuhan sebagai penolong bagi hidup kita. Hal yang ketiga, bahwa di berbagai tempat, di berbagai wilayah pelayanan, ada orang-orang tertentu yang sudah Tuhan persiapkan untuk mendukung kita, menopang kita dalam karya pelayanan yang kita kerjakan. Sebagai contoh, di Tesalonika Tuhan telah mempersiapkan Yason dan keluarganya untuk bisa mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Karena itu percayalah, di semua tempat, di berbagai wilayah pelayanan di mana kita mau mengangkat pelayanan, Tuhan sudah persiapkan pribadi tertentu, keluarga tertentu untuk bisa mendukung kita dalam kemajuan pelayanan yang kita kerjakan. Karena itu teruslah giat dalam karya pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu dalam rumah tangga mereka maupun di rumah sakit. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu, dan kalau Bapa berkenan, biarlah di dalam urapan Tuhan umat-Mu yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Tetapi jika penderitaan itu merupakan duri dalam daging mereka, kuatkan iman percaya mereka untuk menghadapinya. Demikian juga umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai kesusahan lainnya, kesulitan untuk ekonomi keluarga dan berbagai kesusahan lainnya. Hamba terus berdoa untuk umat-Mu. Tolonglah umat-Mu Bapa, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Biarlah umat-Mu menerima urapan Tuhan dan bisa dapat mendapatkan jawaban yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami dengan berbagai situasi kehidupan. Tuhan Yesus tolong selamatkan bangsa kami, pemerintah kami, selamatkan kami sebagai rakyat, selamatkan rumah bersama kami di mana kami hidup menjadi bagiannya. Juga berkati gereja-Mu dalam seluruh tugas-tugas pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat. Pelihara kami dalam pembaringan malam ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.